Eh, Selamat siang Budian, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Kelompok kami anggotanya adalah Catherine Elizabeth Nadine, Ignatius Jason, Irene Monica, Novanelisia, dan saya sendiri Ramses Arvin. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang menentukan informasi penting dalam teks sejarah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa pengertian dari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejahteraan, bisa bersifat naratif atau deskriptif dan disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Berikut adalah ciri-ciri teks cerita sejarah atau novel sejarah. Yang pertama adalah menampilkan latar masa lalu. Kedua, disajikan secara kronologis. Yang ketiga, berbentuk teks cerita ulang. Keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang terakhir, isinya dapat berupa fakta atau dapat berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Berikutnya, jenis-jenis teks cerita sejarah. Jenis-jenis dari teks cerita sejarah yaitu yang pertama adalah teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Teks ini merupakan teks cerita sejarah yang disusun berdasarkan fakta sejarah. Tokoh dalam teks cerita benar-benar ada. Begitu juga dan latar dan kronologis peristiwa yang diceritakan. Kedua adalah teks cerita fiksi. Teks cerita sejarah fiksi. Teks ini merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa masa lalu. Tokohnya bersifat fiktif, namun latar dan waktu peristiwa yang dipakai berupa fakta. Dan yang ketiga adalah teks cerita sejarah pribadi. Teks ini merupakan novel yang memuat kejadian dan penulisnya secara langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang informasi penting dalam teks cerita sejarah. Informasi dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Teks cerita sejarah berisi peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Fakta sejarah yang terjadi dikemas dalam sebuah cerita baru. Untuk menemukan informasi penting tersebut, pembaca harus membaca keseluruhan isi cerita sejarah. Berikut adalah langkah-langkah untuk menemukan informasi penting teks cerita sejarah. Yang pertama adalah membaca teks cerita sejarah atau novel sejarah secara seksama. Yang kedua adalah mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Dan yang terakhir adalah mencatat pokok-pokok isi dalam teks sejarah atau novel sejarah. Selanjutnya, unsur pembangun teks cerita sejarah. Informasi dalam teks cerita sejarah juga merupakan unsur pembangun. Unsur pembangun tersebut ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kedua unsur tersebut memengaruhi isi cerita sejarah. Unsur intrinsik membangun isi cerita sejarah, sedangkan unsur ekstrinsik membangun cerita sejarah dari luar. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Cerita sejarah menceritakan kehidupan pada masa lampau, baik berhubungan dengan peristiwa sejarah maupun berlatar waktu sejarah. Oleh karena itu, cerita sejarah juga mengandung nilai kehidupan. Nilai tersebut ada yang masih relevan dengan kehidupan masa kini. Sebaliknya, ada nilai yang mulai ditinggalkan pada kehidupan modern, yaitu nilai budaya. Nilai yang ditemukan dalam teks cerita sejarah dapat dikonversi atau diubah ke bentuk teks lain. Nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita sejarah dapat dikonversi ke dalam bentuk teks eksplanasi. Kegiatan ini membutuhkan pemahaman mengenai struktur teks eksplanasi. Pastikan memahami struktur teks eksplanasi.
Pemahaman ini akan memudahkan Anda mengonversi nilai kehidupan teks cerita sejarah ke dalam teks eksplanasi. Menentukan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah dapat ditentukan dengan langkah berikut. A. Membaca cerita dalam teks cerita sejarah dengan seksama. B. Menelaah perbuatan tokoh dalam cerita. C. Menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. D. Menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita sejarah diantaranya sebagai berikut. Nilai moral, nilai religius, nilai budaya, dan nilai sosial. Keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. Nilai yang ada dalam teks sejarah mungkin masih mempunyai hubungan dengan nilai kehidupan pada masa kini. Nilai-nilai tersebut dapat diketahui dengan menganalisis tindakan tokoh dalam cerita. Referensi pembaca akan sangat penting dalam menafsirkan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Makin banyak referensi pembaca, semakin dalam dia dapat menafsirkan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai dalam teks cerita sejarah mempunyai relevansi dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, nilai budaya yang terdapat dalam teks cerita sejarah mungkin sudah ditinggalkan masyarakat modern. Sementara itu, nilai moral dalam teks cerita sejarah lainnya mungkin masih relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Contoh nilai dalam teks sejarah yang masih relevan dengan kehidupan saat ini adalah nilai moral. Nilai moral berhubungan dengan ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Nilai moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan tindakan susila manusia. Konversi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Teks cerita sejarah dapat diubah menjadi bentuk teks lainnya. Kegiatan mengubah teks ke bentuk teks lain disebut konversi. Jadi, mengonversi teks merupakan kegiatan mengubah suatu teks ke dalam bentuk atau jenis teks lain. Kegiatan mengonversi dilakukan tanpa mengubah isi pokok teks. Mengonversi teks dapat dilakukan dengan mengubah teks cerita sejarah menjadi bentuk teks lain seperti eksplanasi, drama, atau pantun. Untuk mengonversi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi, harus mengetahui terlebih dahulu struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam dan fenomena sosial. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau simpulan. Setelah mengetahui struktur teks eksplanasi, pokok isi teks cerita sejarah dikembangkan menjadi isi dari teks eksplanasi. Menelaah kebahasaan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai kekhasan bahasa sendiri. Penggunaan diksi yang menarik dari pengarang menjadi faktor penting penyampaian cerita sejarah. Jika diksi yang digunakan tepat, cerita yang disajikan akan enak dibaca. Selain itu, pengarang menyesuaikan dengan isi cerita yang berlatar belakang masa penjajahan Belanda. Berikut ciri kebahasaan teks sejarah. Yang pertama, ada keterangan. Yang kedua, ada kata sifat. Dan yang ketiga adalah ada bahasa kias. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Dalam teks cerita atau novel sejarah, keterangan dapat mempertegas baik tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Keterangan memiliki ciri-ciri khusus, yaitu terletak pada bagian awal, tengah, dan akhir kalimat, kecuali antara predikat dan objek. Keterangan mempunyai beberapa jenis. Yang pertama ada keterangan tempat, yaitu berfungsi menerangkan tempat kejadian dalam teks cerita sejarah. Preposisi yang digunakan dalam keterangan ini adalah di, ke, dari, dan di dalam. Yang kedua ada keterangan waktu. Keterangan waktu berfungsi menerangkan latar waktu kejadian dalam teks cerita sejarah. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan waktu adalah pada, dalam, sesudah, sebelum, dan setelah. Berikutnya ada keterangan alat.
Keterangan alat ini berfungsi menandai alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Preposisi yang digunakan adalah dengan. Keterangan tujuan. Keterangan tujuan berfungsi menerangkan tujuan dari suatu tindakan. Preposisi yang digunakan adalah agar, supaya, untuk, demi, bagi, dan dalam. Yang kelima ada keterangan cara. Keterangan cara berfungsi menerangkan cara yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. Preposisi yang digunakan adalah dengan, secara, dan dengan cara. Yang keenam ada keterangan penyerta. Berfungsi menerangkan penyerta dalam sebuah kalimat. Preposisi yang digunakan adalah dengan, bersama, dan beserta. Selanjutnya ada keterangan perbandingan, yaitu keterangan yang berfungsi membandingkan dua aspek, baik yang sama maupun berbeda. Dalam keterangan ini, preposisi yang digunakan adalah seperti, bagaikan, dan laksana. Yang terakhir ada keterangan sebab. Keterangan sebab berfungsi menerangkan alasan terjadinya suatu kejadian. Preposisi yang digunakan dalam keterangan ini adalah preposisi karena dan sebab. Berikut ada kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan, memina, atau kata benda. Ciri kata sifat adalah dapat digabungkan dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat sering digunakan dalam novel sejarah. Biasanya kata sifat sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Berikutnya ada bahasa kias. Kata kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Penyimpangan bahasa standar atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus dan efek khusus. Makna kias biasanya terdapat pada makna simbolik maupun ungkapan. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada makna simbolik. Dalam cerita sejarah, penulis atau pengarang sering menggunakan simbol-simbol dalam penulisan teks cerita sejarah. Simbol yang digunakan penulis tersebut mempunyai makna tersendiri. Simbol tersebut dapat dimaknai oleh pembaca. Pembaca dapat mengaitkan simbol tersebut dengan konteks cerita. Makna simbol tersebut pasti berhubungan dengan konteks peristiwa yang diceritakan dalam teks cerita sejarah. Yang kedua ada ungkapan. Ungkapan merupakan salah satu bahasa kias yang sering digunakan dalam penulisan novel sejarah. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus, yang makna unsur-unsurnya sering menjadi kabur atau mempunyai makna baru. Ungkapan menjadikan cerita novel sejarah lebih menarik dan tidak monoton. Menyusun teks cerita sejarah pribadi. Next. Membuat teks cerita sejarah pribadi. Teks cerita sejarah ditulis oleh sejarawan, pujangga pada zaman kerajaan atau masyarakat awam. Cerita sejarah dapat berkembang secara lisan, secara turun-menurun. Cerita-cerita tersebut sangat menarik untuk diangkat untuk menjadi teks cerita sejarah. Informasi yang digunakan dalam teks cerita sejarah salah satunya dapat dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara untuk membuat teks cerita sejarah. Wawancara berguna menggali fakta sejarah masa lalu. Fakta sejarah dapat dijadikan landasan dalam penulisan teks cerita sejarah. Next. Struktur dalam membuat teks cerita sejarah terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu pengenalan situasi cerita atau exposition atau orientasi. Pengarang memperkenalkan setting cerita seperti waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Disajikannya peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah pertentangan
ataupun kesukaran bagi para tokoh. Yang ketiga, ada menunjukkan konflik atau rising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Keempat, itu ada puncak konflik atau turning point atau komplikasi. Bagian ini juga dapat disebut dengan klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini ditentukannya perubahan nasib beberapa tokoh. Yang kelima, ada penyelesaian atau evaluasi atau revolusi. Sebagai akhir cerita, bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak. Pada bagian ini, kadang dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir dari tokoh utama. Dan yang terakhir ada koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau diwakilkan oleh tokoh. Next. Menyunting teks cerita sejarah. Kegiatan penyuntingan bekerja dengan ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Selain itu, penyuntingan teks cerita sejarah perlu dilakukan untuk menyesuaikan fakta sejarah dan peristiwa sejarah dalam teks cerita sejarah. Berikut langkah-langkah dalam penyuntingan teks cerita sejarah. Yang pertama itu, ada membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Adakah yang ingin bertanya? Ya, saya ingin bertanya. Saya Anja Jessica dari kelompok 3 ingin bertanya. Contoh penggunaan kata sifat dalam kalimat itu seperti apa ya? Terima kasih. Ya, tadi dari pertanyaannya contoh kata sifat ya. Contoh kata sifat itu ada banyak. Sini saya akan memberikan contoh satu kalimat. Buku itu terlihat sangat kotor ketika jatuh ke lumpur. Di sini kata sifat yang digunakan adalah kotor. Selain kata kotor juga bisa menggunakan kata sifat lain, contohnya itu baik. Kalimat dari kata sifat baik ini adalah adik sangat menyukai kakaknya yang baik hati. Makasih Nadine. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Saya mau nanya dong. Tadi kan disebutin ya keterangannya itu ada banyak. Ada berapa tuh nggak tahu. Bedanya keterangan tujuan sama keterangan cara itu apa? Terima kasih. Buat artinya sendiri itu udah beda ya. Jadi keterangan tujuan itu berfungsi menerangkan tujuan dari suatu tindakan. Dan buat keterangan cara itu berfungsi menerangkan cara yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. Jadi dari artinya aja udah beda. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika nggak ada, kami tutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.